siapapun yang memimpin negeri ini harus pandai menyesuaikan diri gitu. Dan kalau memang tidak bisa menyesuaikan diri, ya minggir saja. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa hadir lagi di SBS Channel. Malam ini kita akan berbincang-bincang lagi tentang pemilihan pemimpin. Kalau dulu kita hadirkan para pengamat politik, bagaimana pemilihan kepala daerah di Riau menurut pandangan pengamat politik, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pemilihan pemimpin menurut pandangan Islam. Mengapa topik ini kita angkat? Karena sebentar lagi di Provinsi Riau akan melaksanakan proses pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten dan termasuk salah satu kota juga di Riau. Nah, saat ini di studio sudah hadir Al-Ustadz Yuli Hesman SAG MPD. Beliau seorang ulama Riau yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat kita karena tausiah-tausiah yang beliau sampaikan sangat mencerahkan bagi kita, terutama dalam kehidupan beragama di Provinsi Riau. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sedikit sariawan. Wah, itu karena semangat dakwah saya. Iya. Mungkin kurang istirahat Ustaz. Iya betul. Ya. Oke Ustaz, malam ini seperti tadi sudah saya sampaikan, kita akan berbincang-bincang ringan saja Ustaz. Sambil ngopi, sambil ngopi. Iya. Kita berbincang-bincang. Kalau nanti kan kita buat juga Ustaz, ada istilah acaranya ngopi bareng Ustaz. Ngopi itu yang ngobrol perkara Islam. Iya. Nah, malam ini kita bicaranya agak khusus sedikit Ustaz tentang pemimpin. Nah, bagi sahabat-sahabat kami yang menyaksikan video ini, jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai, karena apa yang akan disampaikan nanti oleh Al-Ustadz kita akan sangat mencerahkan bagi kita, terutama dalam memilih pemimpin. Sebab memilih pemimpin ini sangat penting karena menyangkut kehidupan kita sebagai rakyat dan sebagai umat. Pertama, Ustadz, dalam hal memilih pemimpin ini, tentu Islam mengajarkan apa kriteria-kriteria atau pemimpin itu yang menurut Islam seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Samsul atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di studio SBS ini, di mana mudah-mudahan dari perbincangan kita ini membawa kemanfaatan bagi diri, keluarga, dan umat ya. Jadi baik, bicara kita soal pemimpin, yang pertama dulu apa itu pemimpin ya. Kalau kita bicara apa itu pemimpin, ya pemimpin itu adalah istilah yang dipakai pada seseorang yang diberi amanah untuk memimpin atau untuk mengatur orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka dia disebut sebagai pemimpin. Ya, contohnya seorang ayah itu pemimpin dalam rumah tangga, kemudian seorang RT pemimpin di KRT-an dia, begitulah sampai jenjangnya nanti kepada pemimpin umat yang disebut kalau dalam istilah Islamnya itu khalifah. Dan kalau dalam istilah
nasionalnya itu presiden ataupun nanti macam dia tergantung pada tingkatan dan arah pemerintah itu sendiri mana gitu. Itu pengertian dari pemimpin, orang yang diberi amanah untuk mengatur, memimpin dari orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Lalu apakah pemimpin itu penting? Ya kan? Karena hari ini ada muncul di tengah masyarakat kita semacam sifat apatis atau sifat putus asa, sehingga melahirkan sebuah pemikiran bahwa tidak ada pemimpin ya bagi kami sama aja gitu kan. Kemudian ini memicu cueknya atau menganggap entengnya persoalan pemilihan pemimpin. Nah, tentunya ini tidak pas dan ini tidak boleh terjadi pada kehidupan kita, karena bagaimanapun juga pemimpin itu wajib hukumnya ada. Wajib, ya, ingat, wajib. Arti wajib di sini apa? Berdosa kita kalau kita tidak punya pemimpin. Tidak punya pemimpin sesaat itu lebih buruk akibatnya daripada hal yang lain. Inilah dalam pentas sejarah kita tengok bagaimana jenazahnya Nabi SAW yang wafat pada hari Senin itu belum diurus oleh sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar. Malah mereka menyibukkan diri untuk berunding, bermusyawarah, memikirkan siapa yang akan menjadi pemegang tongkat komando umat ini. Karena buruknya ada ketika tidak ada pemimpin, yang terjadi itu adalah centang perenang, mudah dikuasai oleh musuh, dan tidak tercapainya cita yang diinginkan. Jadi satu hal yang ingin saya tegaskan, yaitu jangan menganggap cuek, jangan menganggap remeh, jangan menganggap apa adanya persoalan pemilihan pemimpin, karena memilih pemimpin itu hukumnya wajib bagi setiap kita, maka bertanggung jawablah dalam memilih kepemimpinan. Oke, saya sebelum Ustaz mungkin lebih jauh menjelaskan terkait pentingnya pemimpin ini. Kalau saya tidak salah, ketika kita berjalan lebih dari satu orang saja, itu harus menunjuk pemimpin. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian safar ya, apabila kalian berjalan tiga orang ya. Bila kalian berjalan 3 orang, maka hendaklah satu di antaranya diangkat menjadi amir. Amir itu juga nama lain dari pemimpin. 3 orang saja. Nah, sementara kita ini bukan 3 orang lagi, ini ratusan ribu. Ya, artinya begitulah pentingnya pemimpin menurut Islam gitu. Iya. Hanya dalam 3 orang saja sudah wajib ada satu pemimpin. Posisinya hanya sedang dalam perjalanan. Iya. Apalagi ini kita dalam sebuah katakanlah kabupaten, kota gitu. Artinya pemimpin ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh gitu. Bukan. Kemudian sebelum saya jawab, bahkan dalam hal doa pun katanya kalau kita hanya tinggal satu aja doa yang boleh kita bahkan doa yang kita minta itu adalah pemimpin yang adil gitu. Itu kaulnya Imam Ahmad. Iya. Imam Ahmad bin Hambal, satu di antara 4 imam mazhab itu. Andaikan Allah Ta'ala itu mengabulkan cuma satu doa, maka yang aku minta doa adalah pemimpin yang adil ya. Mengapa hal ini terjadi? Tak lain dan tak bukan adalah karena dampak atau pengaruh kehadiran pemimpin yang adil ini luar biasa ya. Kalau sifatnya kesolehan itu hanya kesolehan pribadi, dirasakan oleh pribadi. Tapi kalau pemimpin yang adil, ini ya seberapa banyak orang berada di bawah kepemimpinannya, begitu akan merasa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa begitu pentingnya pemimpin gitu. Ya. Namun dalam perjalanan demokrasi kita melihat begitu banyak masyarakat yang sebetulnya cuek saja gitu dengan pemimpin ini, karena mereka menganggap seperti yang Ustaz sampaikan di awal bahwa siapapun yang nanti pemimpin kita ini tetap kayak inilah. Itu gimana? Ya, baik.
kaum muslimin dan muslimat serta rekan-rekan sebangsa setanah air atau di mana saja berada, ucapan yang mengatakan tidak ada pemimpin, siapapun yang naik jadi pemimpin, kami adalah seperti ini juga, sebenarnya itu adalah ungkapan apatis namanya. Apatis itu artinya keputusasaan. Padahal sesungguhnya pemimpin mana saja warnanya itu pasti akan mempengaruhi kita, suka tidak suka. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu urusan yang tidak terhubung dengan pemimpin. Nggak ada yang enggak. Coba apalah yang tidak ada, coba. Yang tidak ada pasti ada hubungannya dengan pemimpin. Semuanya berhubung dengan pemimpin. Mungkin kalau dikalkulasikan atau diidentifikasi secara garis besar memang betul ada bidang ekonomi, ada bidang politik, ada bidang sosial, pertahanan keamanan, ya kan? Tapi semuanya itu nanti terangkum pasti muaranya itu ke arah pemimpin juga. Hulunya pemimpin, muaranya juga pemimpin. Itu. Ya, tapi pada malam hari ini kalau kita mau ulas lebih jauh itu sebetulnya kan akibat kegagalan demokrasi kita, akibat kegagalan pemimpin kita. Tapi kita nggak bahas itu malam ini, kita lebih melihat bagaimana pemimpin itu menurut Islam, bagaimana pemimpin ideal sebetulnya menurut Islam itu. Maka sengaja kita awali tadi pengertian pemimpin, kemudian pentingnya pemimpin, dengan harapan yang apatis tadi menjadi sadar, oh iya ternyata rupanya pemimpin itu perlu gitu. Nah, kalau dalam diri setiap masyarakat itu sudah muncul sebuah sifat pentingnya pemimpin, maka mereka tidak cuek. Nah, sekarang masuk kita ke poin 3-nya, pemimpin yang kayak mana yang harus kita ambil kan gitu. Nah, maka Islam memberikan rambu-rambu dalam memilih pemimpin ini. Kita buka dalam Quran, kita buka dalam hadis, ya paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita jadikan patokan dalam memilih pemimpin itu. Yang pertama, pemimpin itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Apa itu orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu orang yang koneksinya dengan Allah itu lancar. Bagus itu. Mengapa ini yang pertama saya paparkan untuk kriteria pemimpin itu? Karena ketika seorang pemimpin itu duduk nanti menjadi pemimpin membawahi sekian banyak rakyatnya, itu cantolan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki semuanya. Nah, di situ ada dua dimensi yang didapat. Dimensi pertama, dia tidak putus asa dalam mengelola daripada rakyatnya karena ada tempat yang tol, yaitu Allah Ta'ala. Yang kedua, dia tidak akan meremehkan atau menipu daripada rakyat karena juga Allah menjadi cantolannya. Dia yakin, dia percaya bahwa kepemimpinan itu diawasi oleh Allah dan wajib dipertanggungjawabkannya di akhirat besok. Sehingga saya di dalam beberapa pengajian menyampaikan, kalaulah kita dapat pemimpin yang beriman, memang cerita ini perlu juga kadang kita ketengahkan, tapi dengan sistem pemerintah kita yang seperti sekarang mungkin tidak masuk ya. Tapi paling tidak ini menjadi spirit. Contohnya Umar bin Khattab ketika berpatroli mengetahui ada rakyat yang tidak makan, maka dia sendiri yang memikul daripada bahan makanan, sampai silanya sahabat yang mengiringi beliau meminta saya yang mikulnya. Tapi apa jawabnya? Ini urusan Umar. Besok di akhirat Umar yang akan minta tanggung jawab. Apa kamu bisa memikul dosa Umar? Ini kan karena iman ini. Karena nyantolnya langsung ke Allah. Jadi perasaan itu muncul sehingga akhirnya Umar ini mengambil kebijakan, ini urusan saya. Itu juga yang mewarnai ketika Rasulullah mau wafat. Masalah hubungan dengan sesama manusia, kisah daripada
ada satu kisah yang membuat kita menangis ya. Bagaimana pembelaan dari sahabat-sahabatnya, tapi Nabi mengatakan ini urusan antara Muhammad dengan Ukaisah. Oh, Rasul Kasah ya. Iya. Iya. Ini urusan, jadi nggak bisa selesai gitu. Nah ini kan prototipe iman itu. Iya. Jadi kalaulah pemimpin kita itu mereka beriman, saya sering nyampaikan dalam pengajian, KPK nggak bekerja lagi, polisi nggak akan sibuk bekerja Iya. lagi, BPK nggak akan begitu bekerja susah lagi kan, Iya. jaksa begitu juga, hakim begitu juga. Kenapa? Karena iman itu tadi sudah mewakili untuk dia berlaku dengan sebenarnya. Jadi untuk itu saya berharap di mana saja arena memilih pemimpin, ya kita mesti mengedepankan yang pertama itu adalah sosok yang beriman. Tentu timbul pertanyaan. Biasanya kan dekat pemilu kada kan semuanya pada mau beriman ya. Ya gimana? Iya. Ini kalau kita lihat misalnya yang mendadak jadi ustaz, Iya. yang mendadak fasih baca Quran, yang mendadak viral jadi di media misalnya memimpin sholat, yang seakan-akan kita yang mungkin mengenal mereka lebih jauh, ya kita ketawa sendiri aja gitu, lucu aja gitu nengoknya. Tapi begitulah demokrasi kita. Iya, baik. Nah, ini satu contoh. Nah, sehingga timbul pertanyaan, ada yang nanya untuk jamaah, semuanya pada beriman Ustaz ya kan? Iya. Tapi kita bisa mengatakan begini. Untuk mengetahui seseorang itu beriman atau tidak beriman, itu kan nampak dari perilakunya. Iya. Dan perilaku itu tidak tumbuh sifatnya instan. Iya. Dia ada asal muasal, bagaimana track recordnya. Iya. Disinilah saya selalu mengatakan salah satu uji kelayakan itu adalah membaca track record atau bagaimana rekam jejak. Iya. Rekam jejak, karena di rekam jejak itu ketahuan nanti. Iya. Ya, kalaupun dia mencoba untuk menghapus jejak yang lama dengan tiba-tiba menjadi sosok yang seperti ini, itu nggak bisa karena rekam jejaknya itu sudah ada gitu kan. Iya. Jadi harapan saya kita tidak mendikte siapapun, kita tidak menuduh siapapun, tapi ini menjadi hak kita dan menjadi arahan dari saya selaku salah satu yang dituakan di agama, ya sebelum kita memilih seseorang pemimpin itu kita lihatlah bagaimana agamanya atau imannya dengan cara melihat kehidupan sehari-harinya dan juga track record dia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini menarik Ustaz. Bagaimana melihat tingkat keimanan, katakanlah kadar keimanan calon pemimpin kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama track recordnya. Tapi ditahan dulu Ustaz. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di SBS Channel. Siaran gitu. Iya, siaran Kan dipotong. Tak cukup. Kalau Ustaz lanjut di situ. ini apa? Rekan-rekan Facebook, di mana saya ini menyaksikan secara langsung ini. Saat ini kita sedang berada di studio mini SBS Channel. Jadi SBS Channel ini sebuah channel yang kita siapkan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, mulai dari bagaimana memilih pemimpin, kemudian bagaimana perkembangan ekonomi, kita juga akan bahas ekonomi menurut Islam, kemudian untuk pendidikan saya juga sudah mengeluarkan beberapa cuplikan video tentang misalnya di YouTube bagaimana supaya bisa melihat ini. Silakan ditonton di YouTube SBS Channel. Saya membuat video tentang bagaimana cara mengelola majalah dinding yang praktis, yang mudah dipraktekkan, dan majalah dindingnya diminati oleh warga sekolah, warga kampus ataupun warga pondok pesantren. Jadi saya berikan tutorial yang mudah dipahami dan bahan-bahannya pun mudah didapatkan dan tidak sulit untuk mempraktekkan. Dan malam ini kami dengan Ustaz Juliusman
berbicara tentang pemimpin berislam saya. Oke. Nah, karena kita sebentar lagi di Riau kan akan diadakan pemilihan beberapa kepala daerah baik di kabupaten maupun di kota. Nah, tentu sebagai masyarakat awam, kita yang umat beragama tentu perlu memahami bagaimana memilih pemimpin menurut ajaran Islam bagi yang khususnya beragama Islam. Jadi kita jangan salah memilih, ikut apa yang disampaikan oleh ajaran agama kita, karena tadi Ustaz juga sudah menyampaikan bahwa segala sesuatu bukan hanya pemimpin tetapi kita pun sebagai masyarakat, apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz untuk menyapa rekan-rekan di Facebook Ustaz. Itu langsung ya. Langsung jadi Oke. dialog tadi juga sudah tercover ke sana. Jadi kedepannya kita nanti ini rekaman ya, kita membahas. Enggak, ini masih langsung. Kalau disebut lain, kalau sini enggak, nanti gue potong. Enggak, ya maksudnya kita lanjutkan. Tadi kan baru. Belum gitu. Enggak, maksudnya nanti yang aku tanya Ustaz tuh kan bisa ditengok tuh secara dalam kehidupan sehari-hari, minimal nengok kan iman dalam diri sebenarnya kan, tapi untuk nengok bahwa orang itu beriman itu kategori gitu ya, apa ke masjid begitu saya maksudnya. Iya lah. Nah, nanti yang bertanya ya. Memang iya. Baik, kita kembali lagi di SBS Channel dalam dialog memilih pemimpin menurut Islam. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita, memandu kita dalam memilih pemimpin. Nah, saya sekarang bersama dengan Ustadz Yudi Hesman SAG MPD. Beliau ini ulama Riau yang petuah-petuahnya perlu kita dengarkan dan perlu kita simak, perlu kita cermati, terutama dalam hal memilih pemimpin. Karena sebentar lagi di Riau beberapa kabupaten kota akan melangsungkan pemilihan kepala daerah. Jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin, apalagi melanggar apa yang diajarkan oleh agama kita. Baik, Ustaz, tadi Ustaz sudah menyinggung sedikit tentang melihat kadar keimanan, Ustaz. Bagaimana misalnya kita untuk sekedar panduan bagi masyarakat melihat bahwa seseorang ini beriman, kan bisa diperdebatkan oleh beberapa pihak. Misalnya iman itu kan dalam diri, siapa yang tahu, hanya mereka yang tahu. Tapi mungkin Ustaz bisa sampaikan untuk melihat secara kasat mata tanda-tanda atau ciri-ciri orang beriman itu kan bisa dilihat juga secara kasat mata. Ya, baik. Sahabatku semuanya, iman tasdiqan bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, mengucap dengan lidah. Wa amalu bil arkan, dan mengerjakan dengan arkan, anggota tubuh dia. Jadi ini sangat dalam sebenarnya. Dan inilah yang menyebabkan tidak bisa orang beriman itu ditipu. Kenapa? Karena dari awal orang beriman itu sudah mengetahui bahwa baru dikatakan orang itu sempurna keimanannya itu adalah ketika tiga hal ini sejalan. Mana tiga hal tadi? Pembenaran dalam hatinya, ucapan dengan lidahnya, dan anggota tubuhnya. Sangat mudah sebenarnya untuk mendeteksi orang itu beriman atau tidak. Itu bisa dilihat dari amal soleh. Amal soleh seperti ya kewajiban sholat, kewajiban zikirnya, kewajiban baca Qur'annya, kemudian berbagai aktivitas agama. Bahkan disebutkan kehobian dalam melaksanakan yang berbau syiar agama itu min taqwil qulub, dari ketakwaan hati. Jadi maksudnya kalau orang itu memang betul-betul orang beriman, maka kecenderungannya itu, kecondongannya itu adalah kepada yang berbau agama gitu. Nonsen atau omong kosong kalau dia mengatakan beriman tapi tidak nampak dari aktivitasnya. Oke, salah satu misalnya ada juga disebutkan misalnya, kalau salah mungkin saya bisa koreksi, bahwa
ciri-ciri orang beriman itu terpaut hatinya ke masjid. Itu apakah bisa salah satu? Itu bukan omong kosong dan bukan mengada-ada, itu memang hadisnya Rasulullah. Iza ra'aitumur rajulu ya'tadu ilal masjid fashhadu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang mondar-mandir ke masjid, saksikan olehmu bahwa dia itu adalah orang beriman. Iya. Nah, jadi itu bukan omong kosong dan bukan ucapan saya. Itu bisa diambil, buka saja nanti di Google atau semacamnya, cari hadis tentang ciri-ciri atau tanda orang beriman. Salah satunya memang gemar ke masjid. Maka kita sangat antusias sekali, sangat berbangga sekali ketika kepala-kepala daerah di Sentro Indonesia ini, mereka luar biasa perhatian terhadap agama. Salah satunya adalah siarnya melalui masjid. Nah, kita saksikan bagaimana bupati yang ada di daerah Jawa itu, saya lupa nama tempat khususnya, dia masih muda. Oh, yang masih 40 tahun. Iya, perusahaannya banyak. Iya, punya 40 perusahaan. Ya, punya 40.000 karyawan. Iya. Di mana beliau ini konsen terhadap tangan kanannya, yaitu kepala dinas dan lain sebagainya, itu untuk konsen sholat berjamaah, konsen untuk menghafal Quran dan lain sebagainya. Jadi ciri orang beriman itu banyak. Ciri orang beriman banyak. Baca surah Al-Anfal ketemu kita. Apabila disebut nama Allah, disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Nah, dan kepada Allah dia bertawakal, dia mendirikan sholat. Nah, termasuk yang tadi itu, yaitu ke masjid. Nah, kemudian itu kan pertama ya, ciri pemimpin yang Islam pertama beriman. Kemudian berikutnya, nah, sebelum kita masuk ke yang kedua, masih ada yang perlu saya sampaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai putra Rokan Hulu, sangat bersyukur kepada Allah dikenalnya Kabupaten Rokan Hulu itu melalui Masjid Agung Islamic Center. Itu nggak bisa ditutup-tutupi oleh siapapun. Dan kita berhutang budi kepada para pemimpin Rokan Hulu. Siapa sajalah, Allah yang tahu. Ya, kita tidak sebutkan siapa-siapa orangnya, tapi seluruhnya yang terlibat di sana, kita berterima kasih dan semoga itu menjadi amal jariah. Maknanya sebagai putra Kabupaten Rokan Hulu, berharap juga supaya keberadaan Masjid Agung yang sudah menjadi ikon atau menjadi mercusuar terkenalnya Rokan Hulu, negeri Seribu Suluk, ini mesti diurus serius. Artinya diurus serius itu dikembalikanlah jati dirinya, ya untuk apa? Untuk bagian dari simbol utama keberadaan negeri Seribu Suluk. Saya tanya dulu, Ustaz. Ada pernyataan Ustaz tadi, dikembalikan jati dirinya, Ustaz. Artinya saya lagi kehilangan jati diri, Ustaz. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang kehilangan jati diri, tapi bias dari kondisi, bias dari keadaan yang ada, apapun namanya dan apapun alasannya, terjadi penurunan. Dari sana sini segala macam terjadi penurunan, dan ini menjadi kewajiban bersama, terutama para pemimpin yang nanti memimpin Rokan Hulu ini. Kita titipkan juga amanah, uruslah agama ini. Salah satunya adalah urus kembali Masjid Agung itu secara mantap gitu. Malah kalau bisa lebih bagus dari masa sebelumnya gitu. Dan ini bisa kok dilakukan selama mau duduk bersama, memanfaatkan link yang ada. Insya Allah pasti bisa gitu. Iya. Oke, Ustaz, ini karena sudah menyinggung soal Rokan Hulu ya. Iya. Saya masuk aja ke Rokan Hulu.
meski tadi sebetulnya saya masih ingin bercerita tentang pemimpin secara luas ya, tapi karena sudah menyinggung soal Rokan Hulu, salah satu yang juga akan melaksanakan pilkada, dan tadi kita juga sudah singgung masjid. Menurut saya untuk kasus Rokan Hulu ada yang menarik mungkin dibanding kabupaten kota di Riau. Rokan Hulu ini terkenal dengan negeri seribu suluk, negeri yang Islami, sehingga menurut saya pemimpin yang akan memimpin Rohul ini juga agak spesifik, yang harus memberi porsi yang lebih besar memang kepada agama. Itu menurut saya gimana? Saya sudah sampaikan bahwa pemimpin itu tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Apa sebab? Karena pemimpin itu biasanya lahir dari adaptasi sesuai dengan daerah di mana dia memimpin. Nah, disitulah kita harus bisa yang namanya psikologi sosial. Ketika kita berada di daerah yang mayoritas pertanian misalnya, di sana kita diberi amanah jadi pemimpin, ya kita harus menaikkan giroh atau semangat daripada rakyat itu untuk bertani. Jangan dibawa untuk membangun industri. Ini namanya kecakapan seorang pemimpin membaca situasi. Begitu sebaliknya, ketika sebuah negeri itu ini mendeteksinya sangat mudah. Ketika kita berjalan ke Rohil misalnya, kita ketemu ini negeri namanya Seribu Kubah. Pergi kita ke Aceh, Serambi Mekah. Pergi kita ke Kampar, Bumi Sari Madu atau Serambi Mekah. Pergi kita ke Pekanbaru, mungkin apa namanya? Kalau dulu Bertuah, Kota Bertuah di sekarang Kota Madani. Pergi kita ke NTB, kita ketemu nanti 1000 masjid, 1000 parit di Inhil, ya kan? Masuk ke Rokan Hulu 1000 suluk gitu. Nah, ini perlu ini psikologi sosialnya. Ada apa ini kok penamaan ini muncul? Tak lain dan tak bukan, sahabat sekalian, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah perjuangan dari para tokoh dan petinggi negeri bahwa inilah negeri kami. Sehingga siapapun yang memimpin negeri ini harus pandai menyesuaikan diri gitu. Dan kalau memang tidak bisa menyesuaikan diri, ya minggir saja. Saya tegasnya mengatakan minggir aja gitu. Kenapa? Karena tidak cocok gitu, tidak pas gitu. Nah, maka saya mengatakan ketika negeri 1000 suluk itu sudah diberi nama 1000 suluk, 1000 suluk, maka yang pas sekali itu adalah bupatinya mesti bupati bersuluk. Kenapa bupati bersuluk? Nama negeri 1000 suluk. Maka pemimpinnya juga harus bersuluk. Karena artinya nama 1000 suluk ini bukan nama muncul seketika. Bukan. Prosesnya sudah sangat lama. Kemudian, ya bagaimana Ustadz, kata sebagian, bagaimana kalau yang tidak bersuluk untuk memimpin negeri 1000 suluk? Ya kan masih ada kesempatan, ya masuk suluk lah. Begitu saya. Artinya apa? Kan ada ininya. Syukur tidak dibuat sebuah aturan yang mengikat. Itu biasa aja, orang dalam permainan politik kan biasa aja. Dibikinnya syarat-syarat calon. Ada kejadian tuh masjid, syarat calonnya dibuatnya pertama harus putra asli. Itu ada. Ini saya bilang ini nggak boleh ini dibuat, ini masjid. Imam, milih imam harus siapa saja. Imam itu dibikinnya harus putra asli ya. Nggak bisa. Syaratnya imam tak ada putra asli. Nah, sama dengan Rokan Hulu ini. Kalau bagi saya itu termasuk rasial, nggak perlu gitu kan. Tapi kalau menyesuaikan diri dengan kultur atau kondisi daerah, ini wajib hukumnya. Apa sebab? Supaya sang pemimpin itu mudah nanti memajukan daerahnya, karena dia sudah punya rasa. Tapi kalau Ustaz bilang tadi masih ada kesempatan, suluklah sekarang, nanti disebut suluk politik. Itu urusan orang. Artinya urusan orang yang mau menilai ya. Tapi maksud kita menyampaikan idealnya, ya yang memahami seluk beluk kondisi daerah.
karena ini kan penamaan negeri Seribu Suluk, dan jelas bahwa di Rokan Hulu itu pemahaman terhadap nilai Islam ini ya sudah tidak diragukan lagi gitu. Karena itu memang seperti saya sampaikan tadi, pembela identitas itu sesuatu yang sudah diterima oleh semua masyarakat di suatu daerah. Kemudian itu menjadi identitas umum kan, yang berlaku di semua daerah. Kita lihat memang di Rokan Hulu di semua daerah itu memang ada tempat-tempat suluk, maka memang pas kalau disebut dengan negeri Seribu Suluk. Nah, kita lanjutkan lagi Ustaz, soal karena kita sudah masuk ke Rokan Hulu saja. Dan ini sebetulnya bisa untuk seluruh kabupaten kota. Sebagai ulama Ustaz, mungkin Ustaz punya harapan-harapan terhadap para pemimpin yang akan maju, yang akan bertarung dalam proses pemilihan kepala daerah. Sebagai ulama, harapan terhadap calon pemimpin. Ya, harapan saya kepada seluruh pemimpin yang akan bertarung, tanda petik bertarung, untuk duduk menjadi pemimpin, maka nasihat atau harapan atau saran, lebih pas bukan saran kan, karena ini ulama, lebih pasnya nasihat. Ya, nasihat saya yang pertama adalah sadarilah bahwa jabatan itu amanah. Andaikan kita tahu betapa beratnya amanah jabatan itu, pasti kita tidak mau. Apa sebab? Karena jabatan itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Namun yang kedua, niat ikhlaslah dalam memperebutkan atau berkompetisi mengambil jabatan itu, niat ikhlas, karena itu akan nanti berimplikasi atau nantinya berakibat pada masa kepemimpinan kita. Jadi ketika kita ikhlas, hasilnya kemudian terpilih kita misalnya, maka kita tidak akan punya beban berat untuk melakukan hal yang tidak baik. Mengapa? Karena kita berangkatnya karena Allah, maka nanti memimpinnya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat saya yang ketiga, jangan lakukan money politik. Ya, berusahalah untuk bermain secara kesatria. Ya, walaupun ini mungkin bagi sebagian kan dianggap ini kan udah basi, udah basi. Karena tanpa money politik, tanpa uang agak sedikit susah untuk mewujudkannya. Tapi ini kan nasihat. Ya, selama bisa diikuti ya silakan. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita. Wabil khusus untuk negeri Seribu Suluk, ya. Kita berharap kepada pemimpin yang akan datang, ya, agar kiranya melibatkan, mengikut sertakan stakeholder yang berada di informal, ya, tidak resmi, ya, seperti stakeholdernya tokoh adat, tokoh agama, tokoh cendekiawan, untuk duduk satu meja sehingga dapat memecahkan berbagai problem atau masalah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya, dan beberapa kabupaten kota lainnya yang mungkin mengadakan pemilu kada. Bahkan saya pernah mewacanakan yaitu sebuah istilah MPU, yaitu Majelis Pertimbangan Umaro, bukan ulama, Majelis Pertimbangan Umaro. Isinya di situ baru ulama. Ada ulama, ada tokoh adat, ada cendekiawan, ada perwakilan kaum ibu. Kemanfaatan MPU itu menurut analisa saya sangat besar. Contohnya ketika di sebuah daerah itu berjangkit, misalnya kondisi sekarang, misalnya virus corona misalnya kan, maka sang pemimpin mengumpulkan MPU ini, dalam artian mengajak MPU ini membahas bagaimana sikap menghadapi virus corona ini.
dibahaslah di situ. Nah, hasil dari pembahasan itu eksekutornya adalah pemimpin. Mau dipakai atau tidak itu urusan pemimpin, tapi sudah menjadi keputusan bersama. Ini manfaatnya dua. Kalau berhasil, sang pemimpin tidak sombong karena ini hasil rembukan bersama. Kalau gagal, pemimpin nggak akan sedih sendiri. Kenapa? Ini juga hasil putusan bersama. Dia tidak akan disalahkan karena sudah diputuskan bersama. Bagaimana peran MUI di situ? Nah, jadi MUI itu Majelis Ulama Indonesia khususnya itu kan satu item dari ketokohan mewakili ulama. Adatnya nggak masuk ke situ, cendekiawannya nggak masuk ke situ, tokoh perempuannya juga nggak masuk. Dia kalau boleh dikatakan MUI itu ujung tombaknya dari satu sisi keulamaan, dari satu sisi aja kalangan ulama. Kalau MPU ini semua. Kalau MPU itu dari semua kalangan. Nah, ada satu contoh lagi. Ini untuk menariknya MPU ini, mana tahu nanti bisa dipasarkan oleh pemimpin-pemimpin yang bakal naik kan. Contoh beredarlah narkoba di sebuah wilayah. Ini sebelum bupati mengeluarkan edaran atau sebelum pemimpin itu melakukan polisi kebijakan, maka dia kumpulkan MPU tadi. Dia akan ngomong, tuan-tuan, ini kondisi kampung kita ini kayaknya narkoba begitu merajalela. Saya butuh arahan, nasihat, pendapat dari tuan-tuan semua. Karena ini PR bersama, tugas-tugas bersama. Dan saya sebagai pemimpin tidak sanggup bekerja sendiri. Jadi tolong bantu saya bagaimana cara mengatasi ini. Gitu kan? Jadi nanti MUI-nya atau ulama akan ngomong, tokoh adat ngomong, kemudian kaum ibu ngomong, cendekiawan ngomong, atau pemuda ngomong kan. Nah, hasil dari omongan itu nanti diramu, kalau perlu dibentuk tim payung hukumnya dibuatkan untuk eksekusinya. Termasuklah hal-hal yang lain gitu. Jadi intinya kita berharap siapapun pemimpin, bentuklah itu, jalilah kerjasama dengan seluruh lini. Insya Allah masalah berat seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, kalau adat lagi mengatakan apa? Kalau dia telungkup sama makan tanah, atau telontang sama minum air. Nah, satu lagi Zat. Kalau tadi kan nasihat untuk para calon pemimpin. Sekarang nasihat untuk masyarakat kan tidak kalah ini juga kan. Tadi di awal kita udah buka bahwa sekarang masyarakat agak apatis kan. Pokoknya ya kita kalau istilah apanya ya nomor berapa ya berapa gitu ya. Nomor piro, wani piro. Iya. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sekalian, di mana saja berada, ingatlah bahwa pemimpin itu adalah untuk kita. Kebaikan pemimpin, kebaikan kita. Keburukan pemimpin adalah akibat dari keburukan kita. Sesungguhnya Allah akan mengangkat pemimpin yang baik ke tengah masyarakat yang baik, dan Allah juga akan mengangkat pemimpin yang buruk ke tengah masyarakat yang buruk. Jadi artinya ketika kita berhayal, bercita-cita, berkeinginan dipilihkan Allah pemimpin yang baik, maka tugas kita menjadi rakyat yang baik. Dan ciri daripada rakyat yang baik dalam memilih pemimpin itu adalah memilih berdasarkan arahan daripada agamanya, kemudian memikir dengan akal sehatnya, dan yang paling penting jauhi memilih seseorang karena memperoleh sesuatu imbalan, baik itu berupa uang, benda-benda lain, ataupun janji-janji mulut. Karena sesungguhnya itu sudah masuk kategori kepada money politik ataupun masuk kepada riswah, suap menyuap, gratifikasi dan lain-lain. Jadi kalau mau pemimpin yang baik, tutup pintu, yaitu tutup pintu money politik, tutup pintu suap menyuap, pilih
karena Allah Subhanahu wa taala. Serahkan suara kita untuk kemenangan Dia, dan ini jauh lebih fresh. Kita tidak terbebani dan pemimpin juga tidak terbebani. Satu hal lagi, jangan hargakan diri kita serendah mungkin, karena diri kita ini dimuliakan Allah Ta'ala. Jangan sampai 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 menjadikan kita ini seharga demikian. Lebih mahal sapi daripada kita. Dan yang paling perlu ditegaskan bahwa yang memberi dan yang menerima ancamannya sama-sama neraka. Ya kan? Betul, itu hadis Rasul. Ya. Artinya itu akan lebih berbahaya gitu. Lebih berbahaya. Kalau tadi dibandingkan misalnya untuk kepentingan sesaat bahwa tidak ada harga diri kita, dan lebih bahaya lagi ancamannya itu. Ancaman. Ya kan? Cuma kebanyakan itu tadi ancaman ini berlakunya bagi orang yang beriman. Ya. Yang tidak beriman dia anggap cuek aja kan. Iya. Artinya kepada saudara-saudara kami yang berada di kabupaten kota yang akan memilih pemimpin, dengarkanlah apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita, karena di dalam agama kita, terutama agama Islam, itu sudah diberikan tuntunan bagaimana memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Percayalah bahwa ajaran Islam sudah memberikan tuntunan terbaik bagaimana kita memilih pemimpin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Provinsi Riau di kabupaten kotanya diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Terima kasih Ustaz sudah hadir di studio SBS Channel. Kita berdialog tentang bagaimana memilih pemimpin. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa dijadikan panduan oleh masyarakat. Dan kepada sahabat-sahabat SBS Channel, tunggu dialog-dialog kami bersama Ustaz Yudi Esman pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena banyak hal yang akan kita diskusikan dengan beliau mengenai pemimpin dan mengenai hal-hal yang lainnya, termasuk bagaimana mengembangkan semangat kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu bunyinya yang pada saat habis baterai atau Allah. habis memori? Setelah dibaterai ini kan mendosa. Tidak ada. Di Langsung? selesaikan aja. Tidak, masih langsung. Ya, selesai. Berarti yang bunyi itu Lah yang nonton lah kan. Ada teknik pula. Mengapa udah biasanya nampak? Banyak kan? Banyak kan? Banyak. Hah? Banyak. Oke, ini menarik Ustaz. Bagaimana melihat tingkat keimanan, katakanlah kadar keimanan calon pemimpin kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama track recordnya. Tapi ditahan dulu Ustaz. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di SBS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Saya Jupendri. Saya ingin mengatakan tahniah selamat atas hadirnya Samsul Bahri Samin Channel, sebuah saluran yang kreatif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan, kritik maupun masukannya bagi perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itu selamat dan sukses kepada channel ini telah hadir di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Baik, kita kembali lagi di SBS Channel dalam dialog memilih pemimpin menurut Islam.
Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita, memandu kita dalam memilih pemimpin. Nah, saya sekarang bersama dengan Ustadz Yuli Hesman SAG MPD. Beliau ini ulama Riau yang petuah-petuahnya perlu kita dengarkan dan perlu kita simak, perlu kita cermati, terutama dalam hal memilih pemimpin. Karena sebentar lagi di Riau beberapa kabupaten kota akan melangsungkan pemilihan kepala daerah. Jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin, apalagi melanggar apa yang diajarkan oleh agama kita. Mbak Ustaz, tadi Ustaz sudah menyinggung sedikit tentang melihat kadar keimanan Ustaz. Bagaimana misalnya kita untuk sekedar panduan bagi masyarakat melihat bahwa seseorang ini beriman, kan bisa diperdebatkan oleh beberapa pihak. Misalnya iman itu kan dalam diri, siapa yang tahu, hanya mereka yang tahu. Tapi mungkin Ustaz bisa sampaikan untuk melihat secara kasat mata tanda-tanda atau ciri-ciri orang beriman itu kan bisa dilihat juga secara kasat mata. Ya, baik, sahabatku semuanya, iman tasdiqan bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, mengucap dengan lidah. Wa amalu bil arkan, dan mengerjakan dengan arkan, anggota tubuh dia. Jadi ini sangat dalam sebenarnya. Dan inilah yang menyebabkan tidak bisa orang beriman itu ditipu. Kenapa? Karena dari awal orang beriman itu sudah mengetahui bahwa baru dikatakan orang itu sempurna keimanannya itu adalah ketika 3 hal ini sejalan. Mana 3 hal tadi? Pembenaran dalam hatinya, ucapan dengan lidahnya, dan anggota tubuhnya. Sangat mudah sebenarnya untuk mendeteksi orang itu beriman atau tidak. Itu bisa dilihat dari amal soleh. Amal soleh seperti ya kewajiban sholat, kewajiban zikirnya, kewajiban baca Qur'annya, kemudian berbagai aktivitas agama. Bahkan disebutkan kehobian dalam melaksanakan yang berbau syiar agama itu min taqwil qulub, dari ketakwaan hati. Jadi maksudnya kalau orang itu memang betul-betul orang beriman, maka kecenderungannya itu, kecondongannya itu adalah kepada yang berbau agama gitu. Nonsen atau omong kosong kalau dia mengatakan beriman tapi tidak nampak dari aktivitasnya. Oke, salah satu misalnya ada juga disebutkan misalnya, kalau salah mungkin saya bisa koreksi, bahwa ciri-ciri orang beriman itu terpaut hatinya ke masjid. Itu apakah bisa salah satu? Itu bukan omong kosong dan bukan mengada-ada, itu memang hadisnya Rasulullah. Iza ra'aitumur rajulu ya'tadu ilal masjid fashhadu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang mondar-mandir ke masjid, saksikan olehmu bahwa dia itu adalah orang beriman. Nah, jadi itu bukan omong kosong dan bukan ucapan saya. Itu bisa diambil, buka saja nanti di Google atau semacamnya, cari hadis tentang ciri-ciri atau tanda orang beriman. Salah satunya memang gemar ke masjid. Maka kita sangat antusias sekali, sangat berbangga sekali ketika kepala-kepala daerah di Sentro Indonesia ini, mereka luar biasa perhatian terhadap agama. Salah satunya adalah syiarnya melalui masjid. Jadi ciri orang beriman itu banyak. Ciri orang beriman banyak. Baca surah Al-Anfal ketemu kita. Apabila disebut nama Allah, ya disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Nah, dan kepada Allah dia bertawakal, dia mendirikan sholat. Nah, termasuk yang tadi itu, yaitu ke masjid. Nah, kemudian itu kan pertama ya. Ciri pemimpin yang berislam itu pertama beriman. Beriman. Kemudian berikutnya
Nah, sebelum kita masuk ke yang kedua, masih ada yang perlu saya sampaikan. Silakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai putra Rokan Hulu, ya, sangat bersyukur kepada Allah dikenalnya Kabupaten Rokan Hulu itu melalui Masjid Agung Islamic Center. Itu nggak bisa ditutup-tutupi oleh siapapun, dan kita berhutang budi kepada para pemimpin Rokan Hulu. Siapa sajalah Allah yang tahu. Ya, kita tidak sebutkan siapa-siapa orangnya, tapi seluruhnya yang terlibat di sana kita berterima kasih dan semoga itu menjadi amal jariah. Maknanya sebagai putra Kabupaten Rokan Hulu berharap juga supaya keberadaan Masjid Agung yang sudah menjadi ikon atau menjadi mercusuar terkenalnya Rokan Hulu, negeri Seribu Suluk, ini mesti diurus serius. Artinya diurus serius itu dikembalikanlah jati dirinya, ya, untuk apa? Untuk bagian dari simbol utama keberadaan negeri Seribu Suluk. Saya tanya dulu, Ustaz. Ada pernyataan Ustaz tadi, dikembalikan jati dirinya, Ustaz. Artinya sekarang lagi kehilangan jati diri, Ustaz. Baik, saya tidak mengatakan bahwa sekarang kehilangan jati diri, tapi bias dari kondisi, bias dari keadaan yang ada, apapun namanya dan apapun alasannya, terjadi penurunan. Dari sana sini segala macam terjadi penurunan, dan ini menjadi kewajiban bersama, terutama para pemimpin yang nanti memimpin Rokan Hulu ini. Kita titipkan juga amanah, uruslah agama ini. Salah satunya adalah urus kembali Masjid Agung itu secara mantap gitu. Malah kalau bisa lebih bagus dari yang masa sebelumnya gitu. Dan ini bisa kok dilakukan selama mau duduk bersama, memanfaatkan link yang ada. Insya Allah pasti bisa gitu. Iya. Oke, Ustaz, ini karena Ustaz sudah menyinggung soal Rokan Hulu ya. Saya masuk aja ke Rokan Hulu. Meski tadi sebetulnya saya masih ingin bercerita tentang pemimpin secara luas ya, tapi karena sudah menyinggung soal Rokan Hulu, salah satu yang juga akan melaksanakan pilkada, dan tadi kita juga sudah singgung masjid. Menurut saya untuk kasus Rokan Hulu ada yang menarik mungkin dibanding kabupaten kota di Riau, Ustaz. Rokan Hulu ini terkenal dengan negeri Seribu Suluk, negeri yang Islami, sehingga menurut saya pemimpin yang akan memimpin Rohul ini juga agak spesifik, Ustaz, yang harus memberi porsi yang lebih besar memang kepada agama. Itu menurut Ustaz gimana? Saya sudah sampaikan bahwa pemimpin itu tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Apa sebab? Karena pemimpin itu biasanya lahir dari adaptasi sesuai dengan daerah di mana dia memimpin. Nah, disitulah kita harus bisa yang namanya psikologi sosial. Ketika kita berada di daerah yang mayoritas pertanian misalnya, di sana kita diberi amanah jadi pemimpin, ya, kita harus menaikkan giroh atau semangat daripada rakyat itu untuk bertani. Jangan dibawa untuk membangun industri. Ini namanya kecakapan seorang pemimpin membaca situasi. Begitu sebaliknya, ketika sebuah negeri itu ini mendeteksinya sangat mudah. Ketika kita berjalan ke Rohil misalnya, kita ketemu ini negeri namanya Seribu Kubah. Pergi kita ke Aceh, Serambi Mekah. Pergi kita ke Kampar, misalnya Bumi Sari Madu atau Serambi Mekah. Pergi kita ke Pekanbaru, mungkin apa namanya? Kalau dulu Bertuah, Kota Bertuah di Sekarang Kota Madani. Pergi kita ke NTB, kita ketemu nanti 1000 masjid, 1000 parit di Injil, ya kan? Masuk ke Rokan Hulu 1000 suluk gitu. Nah, ini perlu ini psikologi sosialnya.
ada apa ini kok penamaan yang muncul? Tak lain dan tak bukan, sahabat sekalian, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah perjuangan dari para tokoh dan petinggi negeri bahwa inilah negeri kami. Sehingga siapapun yang memimpin negeri ini harus pandai menyesuaikan diri gitu. Dan kalau memang tidak bisa menyesuaikan diri, ya minggir saja. Saya tegasnya mereka minggir aja gitu. Kenapa? Karena tidak cocok gitu, tidak pas gitu. Nah, maka saya mengatakan ketika negeri Seribu Sulu itu sudah diberi nama Seribu Sulu, ya Seribu Sulu, maka yang pas sekali itu adalah bupatinya mesti Bupati Bersulu. Ya. Kenapa Bupati Bersulu? Nama negeri Seribu Sulu. Maka pemimpinnya juga harus bersulu. Karena artinya nama Seribu Sulu ini bukan nama muncul seketika. Bukan. Prosesnya sudah sangat Bukan, lama saya. lama. Kemudian, ya bagaimana Ustadz, kata sebagian, bagaimana kalau yang tidak bersulu untuk memimpin negeri Seribu Sulu? Ya kan masih ada kesempatan, ya masuk sulu lah. Begitu saya. Artinya apa? Kan ada ininya. Syukur tidak dibuat sebuah aturan yang mengikat. Itu biasa aja, orang dalam permainan politik kan biasa aja. Dibikinnya syarat-syarat calon. Ada kejadian tuh masjid, syarat calonnya dibuatnya pertama harus putra asli. Itu ada. Ini saya bilang ini nggak boleh ini dibuat, ini masjid. Imam, milih imam harus siapa saja. imam itu dibikinnya harus putra asli ya. Nggak bisa. Syaratnya imam tak ada putra asli. Nah, sama dengan Rokan Hulu ini. Kalau bagi saya itu termasuk rahasia, nggak perlu gitu kan. Tapi kalau menyesuaikan diri dengan kultur atau kondisi daerah, ini wajib hukumnya. Apa sebab? Supaya sang pemimpin itu mudah nanti memajukan daerahnya, karena dia sudah punya rasa. Tapi kalau Ustaz bilang tadi masih ada kesempatan, suluklah sekarang, nanti disebut suluk politik. Itu urusan orang. Artinya urusan orang yang mau menilai ya. Tapi maksud kita menyampaikan idealnya, ya yang memahami seluk-beluk kondisi daerah. Nah, kita lanjutkan lagi Ustaz soal, karena kita sudah masuk ke Rokan Hulu Ustaz ya. Dan ini sebetulnya bisa untuk seluruh kabupaten kota. Sebagai ulama Ustaz, mungkin Ustaz punya harapan-harapan terhadap para pemimpin yang akan maju, yang akan bertarung dalam proses pemilihan kepala daerah. Sebagai ulama Ustaz, harapan terhadap calon pemimpin ini. Ya, harapan saya kepada seluruh pemimpin yang akan bertarung, tanda petik bertarung, untuk duduk menjadi pemimpin, maka nasihat atau harapan atau saran, mungkin lebih pas bukan saran kan, karena ini ulama lebih pasnya nasihat. Ya, nasihat saya yang pertama adalah sadarilah bahwa jabatan itu amanah. Andaikan kita tahu betapa beratnya amanah jabatan itu, pasti kita tidak mau. Apa sebab? Karena jabatan itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Namun yang kedua, niat ikhlaslah dalam memperebutkan atau berkompetisi mengambil jabatan itu, niat ikhlas, karena itu akan nanti berimplikasi atau nantinya berakibat pada masa kepemimpinan kita. Jadi ketika kita ikhlas, hasilnya kemudian terpilih kita misalnya, maka kita tidak akan punya beban berat untuk melakukan hal yang tidak baik. Mengapa? Karena kita berangkatnya karena Allah, maka nanti memimpinnya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat saya yang ketiga, jangan lakukan money politik. Ya, berusahalah untuk bermain secara ksatria. Ya, walaupun ini mungkin bagi sebagian kan dianggap ini kan
udah basi, Udah Ustaz, basi, udah iya, basi karena tanpa tanpa money politik, tanpa uang agak sedikit susah untuk mewujudkannya. Tapi ini kan nasihat, ya, selama bisa diikuti ya silakan. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita. Wabil khusus untuk negeri Seribu Suluk, ya, kita berharap kepada pemimpin yang akan datang, ya, agar kiranya melibatkan, mengikut sertakan stakeholder yang berada di informal, ya, tidak resmi, ya, seperti stakeholdernya tokoh adat, tokoh agama, tokoh cendekiawan, untuk duduk satu meja sehingga dapat memecahkan berbagai problem atau masalah yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu khususnya dan beberapa kabupaten kota lainnya yang mungkin mengadakan pemilu kada. Bahkan saya pernah mewacanakan yaitu sebuah istilah MPU, yaitu Majelis Pertimbangan Umaro, bukan ulama, Majelis Pertimbangan Umaro. Isinya di situ baru ulama. Ada ulama, ada tokoh adat, ada cendekiawan, ada perwakilan kaum ibu. Kemanfaatan MPU itu menurut analisa saya sangat besar. Contohnya ketika di sebuah daerah itu berjangkit, misalnya kondisi sekarang, misalnya virus corona misalnya, kan, maka sang pemimpin mengumpulkan MPU ini dalam artian mengajak MPU ini membahas bagaimana sikap menghadapi virus corona ini. Dibahaslah di situ. Nah, hasil dari pembahasan itu eksekutornya adalah pemimpin. Mau dipakai atau tidak itu urusan pemimpin, tapi sudah menjadi keputusan bersama. Ini manfaatnya dua. Kalau berhasil, sang pemimpin tidak sombong karena ini hasil rembukan bersama. Kalau gagal, pemimpin gak akan sedih sendiri. Kenapa? Ini juga hasil keputusan bersama. Dia tidak akan disalahkan karena sudah diputuskan bersama. Bagaimana peran MUI di situ? Jadi MUI itu Majelis Ulama Indonesia khususnya itu kan satu item dari ketokohan, mewakili ulama. Adatnya nggak masuk ke situ, cendekiawannya nggak masuk ke situ, tokoh perempuannya juga nggak masuk. Dia kalau boleh dikatakan MUI itu ujung tombaknya dari satu sisi keulamaan, dari Satu sisi itu kalangan saja. ulama. Kalau MPU ini semua. Kalau MPU itu dari semua kalangan. dari semua kalangan. Satu lagi, Zat. Kalau tadi kan nasihat untuk para calon pemimpin. Sekarang nasihat untuk masyarakat, Zat. Kan tidak kalah ini juga kan. Tadi di awal kita udah buka bahwa sekarang masyarakat agak apatis kan. Pokoknya ya kita kalau istilah apanya ya nomor berapa ya berapa. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sekalian di mana saja berada, ingatlah bahwa pemimpin itu adalah untuk kita. Kebaikan pemimpin, kebaikan kita, keburukan pemimpin adalah akibat dari keburukan kita. Sesungguhnya Allah akan mengangkat pemimpin yang baik ke tengah masyarakat yang baik, dan Allah juga akan mengangkat pemimpin yang buruk ke tengah masyarakat yang buruk. Jadi artinya ketika kita berhayal, bercita-cita, berkeinginan dipilihkan Allah pemimpin yang baik, maka tugas kita menjadi rakyat yang baik. Dan ciri daripada rakyat yang baik dalam memilih pemimpin itu adalah memilih berdasarkan arahan daripada agamanya, kemudian memikir dengan akal sehatnya, dan yang paling penting jauhi memilih seseorang karena memperoleh sesuatu imbalan, baik itu berupa uang, benda-benda lain, ataupun janji-janji mulut. Karena sesungguhnya itu sudah masuk kategori kepada money politik ataupun masuk kepada riswah, suap menyuap, gratifikasi dan lain-lain. Jadi kalau mau pemimpin yang baik, tutup pintu, yaitu tutup pintu money politik, tutup pintu suap menyuap, pilih
karena Allah Subhanahu wa taala. Serahkan suara kita untuk kemenangan Dia, dan ini jauh lebih fresh. Kita tidak terbebani dan pemimpin juga tidak terbebani. Satu hal lagi, Iya. jangan hargakan diri kita serendah mungkin, karena diri kita ini dimuliakan Allah Ta'ala. Kepada saudara-saudara kami yang berada di kabupaten kota yang akan memilih pemimpin, dengarkanlah apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita, karena di dalam agama kita, terutama agama Islam, itu sudah diberikan tuntunan bagaimana memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Percayalah bahwa ajaran Islam sudah memberikan tuntunan terbaik bagaimana kita memilih pemimpin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Provinsi Riau di kabupaten kotanya diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Terima kasih Ustaz sudah hadir di studio SBS Channel. Kita berdialog tentang bagaimana memilih pemimpin. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa dijadikan panduan oleh masyarakat. Dan kepada sahabat-sahabat SBS Channel, tunggu dialog-dialog kami bersama Ustadz Yuli Esman pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena banyak hal yang akan kita diskusikan dengan beliau mengenai pemimpin dan mengenai hal-hal yang lainnya, termasuk bagaimana mengembangkan semangat kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.